Shalom Alehem. Ya, adik-adik yang di rumah maupun yang di gedung gereja. Baiklah, hari ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu, baik yang di rayon-rayon maupun yang di gedung gereja lewat live streaming atau toa gereja. Kita akan mulaikan ibadah kita karena torang so tidur malam, bangun pagi dengan tubuh yang diberkati, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian selamat pagi Tuhan. Semuanya berdiri dengan gerakan kita menyanyi selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, mengucap terima kasih. Angkat berharap, tapi sepanjang malam, matahari bersinar, buru-buru berdiri, bertambah-tambah indah kasih-Nya. Sekali lagi selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, mengucap terima kasih. Tuhan pelihara kami sepanjang malam, matahari bersinar, buru-buru bernyanyi, bertambah-tambah indah kasih. Aku cinta Yesus, engkau cinta Yesus, semuanya berdoa. Aku cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Kemana rajin bergereja, selalu berdoa, rajin membaca Alkitab, mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang teman dan saudara, dapatkan udara, damai sejahtera, surga cinta semua. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin kemana? Rajin bergereja, selalu berdoa, rajin membaca Alkitab, mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang orang dan saudara, dapatkan udara, damai sejahtera, surga cinta semua. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Masih menyanyi, kita datang ke gereja, kita dengar lonceng gereja. Gereja, lonceng gereja, tiki-tiki bunyinya, tiki-tiki bunyinya, sekali lagi dengan lonceng gereja. Ya, adik-adik di rumah, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Dan doa ini akan dipimpin oleh Joni. Kita menyanyi dulu sama-sama dan kita siap untuk berdoa. Tanganku ada dua. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, bersusun dan berlipat, lalu aku
tutup mata, sikap berdoa semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan beribadah. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai berakhir dengan segala baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, amin. Dan kita masih menyanyi dengan puji-pujian. Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tuhan sayang tobat orang semua. Kita angkat pujian Tuhan mengasihi. Firman Tuhan, tapi sebelum dengar firman Tuhan, terang angkat lagi satu pujian. Terang menyanyi sama-sama pertama kali terang dengar firman Tuhan. Nek, marbukan ini toh sabantar banyak hari terang dengar firman Tuhan. Ayo kerja buat Tuhan.
mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, agar firman Tuhan yang kami baca, firman Tuhan yang kami dengar, boleh kami simpan dalam hati kami, dan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Buat Enci, Penatua, Komala Sarijaya yang akan membawakan firman Tuhan, Tuhan bersama dengan dia, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar dia boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami yang di gedung gereja maupun yang di rumah siap untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, dan kepada Encik Penatua Komala Sarijaya dipersilakan dengan kasih. Encik mau sapa anak-anak Tuhan. Selamat pagi. Shalom Aleichem. Belum dapat dengar semua. Shalom Aleichem. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Sehat semuanya? Amin. Luar biasa, pagi ini torang baku dapat ulang, berjumpa kasih dalam ibadah anak sekolah minggu aras jemaat di gedung gereja. Kalau kemarin hari ada yang ibadah Rabu Gembira, ibadah Rayon, hari ini torang datang ke gereja untuk beribadah. Kenapa mesti di gereja, Enci? Artinya torang datang ke gereja untuk menghormati rumah Tuhan, yaitu bait Allah. Puji Tuhan, adik-adik, Enci merasa senang ketika dari sekian banyak anak-anak, sekalipun ini nyandak tiki 1%, tetapi masih ada anak-anak yang masih mau hadir. Karena nanti sebentar jam 9 juga ada ibadah anak sekolah minggu aras jemaat untuk sesi yang kedua. Nah, luar biasa. Siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Siap? Ku ingin dengar cerita. Cerita tentang apa? Cerita tentang firman Allah. Ku ingin dengar cerita. Semua dengan gerakan yang siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ku ingin dengar cerita. Cerita apa? Tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Nah, Enci, pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian. Yang bawa Alkitab, yang tahu baca, baik di gedung gereja, baik yang ada di rumah via live streaming, mari torang buka, baca bersama dalam kitab Kejadian pasal 4. Torang pembacaan cuma 5 ayat, cuma pendek. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5a. Enci tolong bantu kalau ada adik-adik yang belum dapat. Tapi Enci Sari rasa gampang sekali ini mau cari kitab Kejadian. Kitab Kejadian adalah kitab yang pertama, perjanjian baru atau lama? Iya, kitab perjanjian lama di kitab pertama, yaitu kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5a. Dan yang menjadi tema bulanan kita di sepanjang bulan Agustus ini, tema bulanan tentang berdoa yang
benar. Ingat pembacaan minggu lalu di mana? Ya, di mana? Kitab apa? Kitab yang ada pergi ibadah minggu lalu. Coba, kitab Lukas pasal berapa? 18. Kitab Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Nah, sekarang torang pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 5a dengan tema yang sama, doa yang benar. Sedangkan untuk tema minggu ini, persembahan yang berkenan kepada Allah. Judul bacaan firman di pagi hari ini, Kain dan Habel. Apa DP judul? Kain dan Habel. So siap mau baca firman? Yang di gedung gereja sudah apa semua Kang? Yang di rumah juga pasti sudah apa, dibantu oleh mama. Kalau di gedung gereja ada inci-inci. Mari sayang, sini masuk. Ayo yang baru datang mari menyesuaikan. Ya inci tunggu. Mau buka itu Alkitab. Ayo, luar biasa. Biar jauh dorang semangat datang ke gereja. Torang pembacaan sekali lagi kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai 5a dengan judul Kain dan Habel. Dan untuk ayat hafalan nanti Kejadian 4 ayat 4. Adik-adik ingat ya, Kejadian 4 ayat 4. Jangan sampai nanti habis firman kok Inci bilang belum sempat hafal. Nah, ayo Kejadian 4 ayat 4 untuk ayat hafalan. Pagi ini orang mau baca firman Tuhan sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan, sebagian korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Demikian firman Tuhan. Enci mau tanya dulu. Siapa sini jaga kasih persembahan buat Tuhan? Angkat tangan. Pasti semua bilang, Inci jaga kasih no persembahan. Ada lagu bilang dang, lagu yang orang sering nyanyi Kang. Persembahan yang mama papa berikan, sudah kuserahkan semuanya. Gitu Kang. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus sudah memberkati. Coba semua, 1, 2, 3. Persembahan yang mama papa berikan, sudah kuberikan semuanya. Tidak apa? Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus sudah memberkati. Cik mau tanya dulu, masih ingat siapa manusia pertama yang Allah ciptakan? Ayo. Siapa? Adam dan Hawa. Nah, adik-adik manusia pertama yang Tuhan Allah ciptakan adalah Adam dan Hawa. Setelah Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, mereka ditempatkan di sebuah taman yang bernama taman apa? Inci mau kasih ingat ulang kisah tentang Adam dan Hawa. Mana Kang itu Adam dan Hawa? Ini DP gambar. Coba kalau masih ingat.
pada hari yang keberapa Allah menciptakan manusia? Hari yang ke-6. Ini Tuhan Allah ketika menciptakan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, juga Tuhan Allah menciptakan manusia yang pertama. Yaitu siapa tadi? Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan di sebuah taman yang sangat indah, namanya Taman Eden. Taman itu sangat indah. Tapi sayang adik-adik, ada yang merusakkan keindahan dari taman itu, yaitu dosa. Dosa. Nah, apa itu dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia? Pada saat itu Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, yaitu mereka memakan buah terlarang. Sama seperti adik-adik melakukan dosa. Dosa apa saja itu adik-adik? Melawan siapa? Berkelahi dengan siapa? Sering membuli siapa? Teman. Nah, akibat dari dosa itu akhirnya ini Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Tapi Allah tetap mengasihi makhluk ciptaannya yang termulia, yaitu siapa? Manusia. Maka Allah memberkati Adam dan Hawa dan mereka memperoleh anak. Yang pertama, anak pertama yang Hawa ada lahirkan, DP nama Kain. Siapa? Kain. Kemudian setelah Kain lahir, maka selanjutnya Allah mengaruniakan lagi seorang anak laki-laki yang bernama Habel. Siapa? Habel. Jadi mereka ada berapa? Ada 2 orang bersaudara, yaitu Kain dan Habel. Siapa sini yang dia 2 kakak adik? Ada yang 3 kakak beradik. Ada 3. Ada yang cuma 1. Ada yang 4. Nah, ada yang 5. Nah, adik-adik, sekarang Enci mau tanya. Sayangnya enggak pak kakak atau adik? Siapa yang sayang DP kakak atau DP adik? Ya, tentunya Tuhan mengajar kepada orang semua lewat orang tua supaya saling mengasihi. Demikian Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mereka membesarkan anak-anak mereka, Kain dan Habel, mengajarkan mereka tentang hal-hal yang baik untuk selalu taat kepada Tuhan. Setelah mereka besar, ini Kain dan Habel. Kain dia bekerja mengelola itu ladang. Dia mulai menanam tanaman-tanaman. DP nama kalau orang Jawa bilang bakobong. Tahu aja bakobong? Nah, dia menghasilkan apa? Tanaman-tanaman, Kang, tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, Kang, sayur-sayur. Banyak sekali yang dia hasilkan. Demikian juga DP adik Habel. Habel ini dia suka jaga, bantu DP orang tua mau piara itu binatang-binatang. Dia menjadi gembala kambing domba. Dia menggembalakan kambing domba, dia urus baik-baik sehingga dia menghasilkan kambing domba yang bagus, yang gemuk-gemuk, yang terbaik. Setelah itu, sesuai ajaran, Inci ada bawa DP gambar tuh Kain dan Habel setelah mereka besar. Ini Kain dan Habel. Setelah mereka besar, mereka menjadi seorang petani dan apa satu Habel? Gembala. Nah, dorang dua ketika dorang dua besar, sesuai ajaran dari orang tua, DP mama dan DP papa, dorang mempersembahkan korban persembahan. Pada waktu itu, korban persembahan bukan sama dengan orang sekarang dalam bentuk doi, tapi
Dorang mempersembahkan apa yang dorang ada hasilkan pada waktu itu. Berarti kalau Kain dia petani, apa yang dia persembahkan buat Tuhan? Tanaman, hasil panen dari apa yang dia kerjakan. Demikian juga dengan Habel. Tapi adik-adik, kalau orang mulia DP bacaan ini, coba adik-adik lihat tuh ayat 3. Buka itu ayat 3. Ada bilang begini. Nah, Sandrina so baca. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil panen. Sedangkan Habel mempersembahkan apa ini? Mempersembahkan persembahan dari anak sulung kambing dombanya, lemak-lemaknya yang terbaik. Coba adik-adik lihat, ini itu apa persembahan Kain? Itu lo domba deng kambing, DP gode-gode, dia kasih pa Tuhan. Sedangkan ini Kain, coba lihat DP muka. Dia ada kasih setengah-setengah hati, cuma sebagian. Alkitab ada catat, nyandak sepenuh hati. Berarti cuma sebagian, dia cuma kasih. Mungkin itu buah-buah yang so bisa-bisa, sayur-sayur so nyandak bagus. Berbeda dengan Habel. Habel dah kasih korban sembelihan yang terbaik. Anak sulung. Biasanya adik-adik, anak sulung itu dari binatang itu yang terbaik. Karena apa? Anak sulung itu yang pertama-tama dia ada dapat. Tapi Habel dengan penuh rasa syukur, penuh sukacita, dia dah kasih pa Tuhan. Maka DP korban persembelihan, DP bau harum, dia naik ke atas pa Tuhan. Sedangkan ini Kain, DP korban persembahan tidak diterima oleh Tuhan, babelok-belok, DP asap, DP tanda kalau itu korban itu diterima oleh Allah, maka dia akan DP asap yang dorang ada bakar itu korban persembahan, dia mau naik lurus ke atas. Sedangkan ini Kain, DP asap babelok-belok, artinya lurusnya ndak langsung pa Tuhan. Karena apa adik-adik tadi? Firman Tuhan ada catat, dia cuma ada kasih sebagian, nyandak tulus, nyandak segenap hati. Sama dengan tadi Incik dah bilang Kang, tu lagu dang, persembahan yang mama papa suka kasih, jangan kasih apa? Kurang, jangan dibelanjakan. Artinya kalau adik-adik so kasih kurang, so belanjakan, itu sepenuhnya atau sebagian? So kurang sama dengan Kain persembahan. Nyandak tulus, nyandak ikhlas, tapi ada kasih so kurang bersungut-sungut. Toh? So beli akang dulu cookies, beli akang gula-gula, 5.000 kasih, 3.000 belanja, 2.000 kasih pa Tuhan. Kalau boleh, mari orang belajar dari Kain dan Habel. Akhirnya persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diterima Tuhan. Adik-adik, Encik mau tanya, kenapa orang mesti kasih persembahan? Ada yang tahu? Mengapa anak-anak Tuhan harus memberikan persembahan? Sedangkan Tuhan so kasih pat orang ini semua berkat. Persembahan adalah bukti tanda ucapan syukur, tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kenapa? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk siapa? Untuk torang. Untuk dosa-dosa kita. Torang sudah diselamatkan. Dosa-dosa kita telah dihapuskan. Kalau torang membayangkan. Nah, sedihkah? Bagaimana Tuhan Yesus menderita di kayu salib? Karena mau tebus torang pedosa-dosa. Karena itu firman Tuhan mau kasih ingat apa torang. Lewat tema bulanan ini berdoa yang benar.
Memberi persembahan adalah bagian juga doa yang benar. Mempersembahkan apa yang terbaik buat Tuhan bukan hanya dengan doi, tapi Tuhan juga torang mempersembahkan torang pek hidup. Inci, kita masih kecil, kok apa kita mau kasih? Kita masih kecil ini. Tuhan mau ketika torang datang beribadah dengan penuh sukacita. Tuhan mau ketika torang datang Pak Tuhan, berbicara dengan Tuhan, curhat Pak Tuhan, minta apa saja yang torang mau Pak Tuhan. Tuhan mau ketika torang taat kepada siapa yang ada di rumah. Orang tua, mama dan papa kita, siapa lagi yang torang mesti taat? Kalau di sekolah ada siapa? Nah, ada mama dan papa orang tua di rumah. Ada guru-guru di sekolah. Tuhan mau torang selalu mengingat cinta kasih Tuhan. Ketika torang mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, artinya torang bersyukur dengan apa yang Tuhan so beri, dengan apa yang Tuhan so kasih. Maukah adik-adik mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan? Yang berkomitmen untuk mau selalu memberi yang terbaik buat Tuhan, jangan berkomitmen Pak Inci, tapi berbuat komitmen patuh Tuhan, supaya adik-adik pegang komitmen itu. Nah, ini Inci mau kasih lihat lagi DP gambar, bagaimana anak-anak yang punya komitmen kepada Tuhan. Coba lihat, dia cinta Tuhan, berarti dia rajin apa? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Sayang kepada siapa? Teman, orang tua, sayang juga kepada guru, sayang kepada semua orang. Karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita semua untuk selalu saling mengasihi. Jadi, apa yang terbaik berikanlah kepada Tuhan lewat tubuh, jiwa, dan roh kita. Ada amin? Amin. Coba ayat hafalan, ayat 4. Mari torang baca sama-sama. Kejadian 4, ayat 4. 1, 2, 3. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ada yang sudah hafal? Ada, Sandrina. Ayo Sandrina maju. Ya, luar biasa. Tunggu. Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan menghindahkan Habel dan persembahannya itu. Iya, tepuk tangan buat Sandrina. Luar biasa. Encik tadi makanya dari awal sebelum baca firman Encik Sokase DP ayat hafalan, supaya sambil mendengar cerita Alkitab adik-adik mulai menghafal. Luar biasa. Ada lagi yang sama dengan Sandrina? Ayo Fabio. Ayo mana? Aku berani tampil beda. Berani tampil. Ayo. Ayo Fabio. Kasih. Ayo belum? Jangan takut-takut. Sandrina perlahan tapi pasti. Dia yakin bersama Tuhan pasti bisa. Ayo yang besar-besar. Sudah sesiap? Belum? Encik tunggu sampai habis ibadah. Torang tutup, torang pe ibadah. Siapa yang berani maju ke depan. Encik nanti akan siapkan hadiah untuk yang sudah menghafal. Belum sebentarnya. Nanti Encik kasih di ibadah minggu depan. Hadiah yang sudah menghafal ayat hafalan. Demikian cerita kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.